Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Hafizah dan di sini ada teman saya Audina Elvira Yovita. Kami dari kelompok 19 Kritas Penagalis. Di sini kami akan mewawancarai Anda tentang kebersihan. Ya, saya lanjutkan. Boleh tahu nama Anda? Ya, perkenalkan nama saya Alsa Marcelia Saputri. Dipanggilnya siapa, Mbak? Elsa. Status Mbak? Saya sekarang masih jadi mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat. Dilanjutkan kepada teman saya. Oke. Menurut Mbak, apa pendapat Mbak tentang kebersihan? Menurut saya kebersihan itu adalah salah satu bentuk dari pencerminan diri. Apabila seseorang itu terlihat dari look-nya bersih, maka pasti akan memiliki jiwa yang sehat. Ya. Saya lanjutkan. Menurut Mbak, apakah penting kita menjaga kebersihan? Sangat penting, karena dari tadi kan saya sudah bilang, apabila seseorang itu bersih, maka jiwa seseorang itu pasti sehat. Apalagi negara kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19, situasi di mana kita harus menjaga kebersihan kita. Orang yang menjaga kebersihan saja bisa terpapar virus tersebut, apalagi dengan orang yang kotor gitu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting. Dan juga kita harus menjaga kebersihan agar diri kita menjadi sehat, terus badan tidak bau, tidak kotor, dan tidak mudah terpapar penyakit apapun. Oke. Menurut Mbak, bagaimana sih caranya menjaga kebersihan itu? Menjaga kebersihan itu cukup mudah ya, karena kita melakukannya setiap hari, seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan dengan sabun, dan sabunnya itu biasanya khusus ya yang ada antiseptiknya. Kemudian memakai pakaian yang bersih, kemudian selalu merapihkan dan membersihkan ruangan yang kita pakai setiap harinya. Jadi menurut saya itu sih. Sangat bagus ya Mbak. Jadi di sini saya akan memberitahu atau mengedukasi untuk semuanya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kebersihan itu wajib kita menjaga. Jadi jika kita tidak menjaga kebersihan, maka susah untuk kedepannya. Karena orang-orang banyak melihat kita dari penampilan. Misalnya kelihatannya orang itu bersih, nah berarti kelihatan kayak sifatnya tuh orangnya rajin seperti itu. Bisa dilanjutkan, Gina? Benar pendapat Anda tentang bagaimana cara menjaga kebersihan, tapi di sini saya juga akan memberikan sedikit pendapat saya tentang cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu dimulai dari kita sendiri, ya, keluarga terdekat, rumah tinggal sendiri, serta lingkungan kita. Perbanyak tempat sampah di rumah dan sekitarnya, dan kita wajib memilah sampah-sampah kita menjadi sampah anorganik, organik, sampah berbahaya, dan lain-lain. Seterusnya kita harus menjaga kesehatan, sumber air kita juga harus sehat, menjaga kesucian tempat yang ramai dikunjungi, mencuci tangan, dan bersuci dengan air yang suci. Setelah itu kita harus rutin melakukan kerja bakti untuk membersihkan rumah. Oke, terima kasih. Oke, Mbak, kayaknya sampai di sini dulu wawancara kita. Terima kasih Mbak telah bersedia untuk melakukan wawancara bersama kami. Selamat Sama-sama. siang. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih, Mbak. Ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nabila Rizky dengan NIM 2010-9112200035 dari kelompok 19 Krista Sphenoidalis. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Veritasya Amelia dengan NIM 201091111223 dari kelompok 19 Krista Sphenoidalis. Di sini kami ingin mewawancarai saudara tentang topik COVID-19. Sebelum memulai wawancara, kami ingin meminta data saudara terlebih dahulu. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Baik, boleh kami minta nama saudara?
Perkenalkan, nama saya Claudio Yohaim Najario, dan Iya, pekerjaan saudara apa? saya tidak bekerja, saya hanyalah mahasiswa. Baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan yang akan kami tanyakan yang pertama adalah, apa pendapat Anda mengenai COVID-19? Tentang pendapat saya tentang COVID-19 atau virus corona adalah itu sebuah virus yang menyebar lewat pernapasan manusia. Itu menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Sampai cepatnya menyebar, banyak negara yang memberlakukan kebijakan lockdown. Yang awalnya hanyalah status wabah, kemudian berubah menjadi pandemi. Gejalanya yang paling umum itu seperti demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Itu saja. Jadi itu adalah pendapat saudara Claudio mengenai COVID-19. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana perkembangan COVID-19 di daerah Anda? Saya di daerah Pahandut sini, yang saya tahu dikit sih menyebarnya oleh banyak yang memberlakukan lockdown. Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya juga, bagaimana kebijakan pemerintah di sana? Pemerintah sangat tegas dalam memberlakukan lockdown itu sampai menyuruh masyarakatnya dalam social distancing dan menjaga kebersihan. Baik, terima kasih. Setelah ini kami ingin mengedukasi saudara Claudio tentang seputar cara pencegahan COVID-19. Saya akan menampilkan posternya. Tunggu sebentar. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Bella. Jadi salah satu cara pencegah COVID-19 bisa lewat cuci tangan menggunakan sabun dengan rajin. Karena apabila kita cuci tangan dengan rajin, maka kuman-kuman atau virus yang ada di tangan akan juga ikut terbersihkan dan mencegah penularan lebih luas. Yang kedua, yaitu makan makanan yang bergizi. Selain membersihkan sekitar kita, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Selain menjaga kebersihan tubuh kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita, karena itu juga salah satu faktor penting dalam penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, yaitu rajin berolahraga. Berolahraga juga dapat membantu untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kuat dalam menghadapi virus COVID-19. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudari Siti Veritasia Amalia. Selanjutnya adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jadi kan COVID-19 itu menyebar lewat udara. Jadi dengan kita memakai masker itu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Terus selanjutnya adalah jangan merokok. Karena dengan kita merokok itu kita bisa mudah terkena penyakit. Jadi saat kita sakit COVID-19, penyakit yang diakibatkan oleh kita merokok akan semakin parah. Lalu selanjutnya yaitu hindari kerumunan. Mengapa? Karena di dalam kerumunan itulah banyak terjadi penyebaran COVID-19. Jadi salah satu caranya untuk mencegah COVID-19 adalah kita berdiam diri di rumah. Lalu jaga jarak minimal 2 meter. Sebagai yang kita tahu, kalau misalnya COVID-19 itu menyebar melewati partikel udara. Jadi untuk jaga-jaga kita harus social dan physical distancing terhadap orang lain. Lalu apabila demam dan batuk, segera ke fasilitas kesehatan. Itu biar kita tahu apakah kita ini suspek atau enggak. Jadi kita bisa menanggulanginya atau mengatasinya terlebih dahulu. Ya, baik. Saya kembalikan ke saudari Bella. Baik, terima kasih. Jadi sekian untuk edukasi dari kami untuk kepada saudara Claudio. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas.
Baik, terima kasih. Apakah menurut saudara wawancara ini, edukasi ini bermanfaat? Bermanfaat, sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Sekian untuk wawancara dari kami. Terima kasih kepada saudara sudah bersedia. Ya, sama-sama. Enggak, nama saya Muhammad Rafli Muntasir, biasa dipanggil Rafli dengan NIM 201091310044. Saya dari kelompok 19 Kristas Penuidalis. Perkenalkan juga ya, nama saya Ignatius Edwin Sunandar dengan NIM 20109111210002. Kami berdua dari program studi pendidikan dokter Universitas Lambung Mangkurat, dan kami di sini ingin mewawancarai Anda mengenai mental health. Sebelum itu, apakah Pian dapat memperkenalkan diri, nama dan pekerjaannya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia, pekerjaan atau saya sebagai mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ya, terima kasih. Kak, di sini Ulun ingin mewawancarai kakak. Nah, jadi menurut kakak, mengapa mental health itu bisa terjadi, Kak? Menurut saya, menurut pengamatan juga, mungkin karena ada tekanan-tekanan dari lingkungan atau dari pribadi dirinya sendiri, begitu. Kemudian Kak, menurut kakak, apa penyebab dari mental health itu sendiri, Kak? Yang pertama, kalaunya dari sisi religiusnya mungkin kurangnya kedekatan dengan Tuhan. Mungkin yang kedua juga karena faktor-faktor lingkungan tadi, dibanding-bandingkan atau tidak dihargai mungkin, seperti itu. Miss, izin, saya ingin menanyakan, kan Pian itu mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat, apakah boleh saya tanya lebih tepatnya di fakultas mana ya? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Kita satu angkatan. Seperti itu. Oh ya. Saya izin bertanya, menurut Pian, bagaimanakah kondisi mental health di fakultas Pian sendiri, dan kenapa bisa seperti itu? Terima kasih. Mungkin untuk lebih tepatnya saya tidak mengetahui karena keadaan teman-teman saya juga online, tapi menurut pengamatan saya mungkin mereka juga tertekan seperti itu loh. Maksudnya banyak tugas, banyak ujian, UTS begitu, mungkin juga agak tertekan mental health-nya. Seperti itu. Jadinya kan karena tertekan seperti ini kan kita semua online karena adanya corona yang membuat kita online begini. Jadinya saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mengurangi rasa stres ini, karena kan pada zaman online ini kan kita susah bertemu satu sama lain. Terima kasih. Mungkin stres karena ketegangan itu bisa diatasi, mungkin cari untuk waktu me time sendiri. Setelah itu mungkin cari cara pola belajarnya supaya tidak tegang dan stres dan tidak tertekan, bisa mengatur waktunya dan mungkin bisa refreshing untuk beberapa saat. Menurut saya seperti itu. Oh ya, terima kasih ya. Jaga kesehatan dan juga jaga kesehatan mental juga, terutama kan kita lagi di zaman corona begini dan kita kuliah online begini kan sangat susah ya. Jadi tolong dijaga ya. Terima kasih atas keinginan untuk menjadi diwawancara. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Sabrina Wahda Utami dengan NIM 201091122050. Perkenalkan Kak, nama Ulun Putri Nur Sandega dengan NIM 2010911320020. Kalau boleh tahu kan nama kakak siapa ya Kak?
Nama Ulun Yuyun, Umurnya Kak? umurnya 24 tahun, Sekarang Kak, pekerjaan Kakak apa ya Kak? swasta. Jadi masih Kalau boleh aktif. tahu tinggal di mana ya Kak? Tinggal di Banjarmasin. Baik Kak, jadi kalau boleh tahu apa Kakak mengetahui tentang apa itu stunting? Pernah baca tapi kurang begitu paham. Jadi hadirnya kami di sini ingin sedikit mengedukasi Kakak mengenai apa itu stunting. Yang akan Iya. dijelaskan oleh teman saya. Jadi Kak, Un hari ini akan mengedukasi untuk Kakak. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek untuk perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ada juga faktor-faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Dan juga stunting itu ada gejala-gejalanya Kak yang bakal diedukasi oleh teman saya Sabrina Kak. Ya. Terima kasih. Jadi Kak, gejala stunting itu gejala jangka pendeknya meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal, yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Sedangkan gejala jangka panjangnya, Kak, meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis, Kak. Mungkin ya bisa dimengerti, Kak? Ya, bisa. Dan juga Kak, untuk edukasi selanjutnya ada juga untuk pencegahan stunting itu bisa mengkonsumsi protein, karena protein sangat mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan berat badan untuk anak. Jadi untuk penyakit stunting ini bisa banyak-banyak memakan yang mengandung makanan yang berupa protein. Ya. Ya, mungkin sekian sedikit edukasi yang kami sampaikan, Kak. Terima kasih atas waktu yang sudah maaf memotong, kalau ada pertanyaan boleh? Oh, boleh Kak, boleh silakan Kak. Kan status gizi tadi disebutkan. Ya. Status gizi yang gimana untuk ibu hamil? Contohnya makanannya misalnya yang pecat kayak gimana? Pas ibu hamil itu makan supaya proteinnya mencukupi. Kalau sepengetahuan dulu nih ya Kak ya, ada yang namanya adik. Adik itu yang diperlukan ibu hamil itu ada asam folat, asam lemak, iron, sama kalsium, Kak. Iya. Ya, gitu. Iya. Ya, makasih. Ya, makasih ya Kak atas waktunya, Kak. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.